Restu terkejut mendengar kabar bahwa temannya sejak SMP kecelakaan hingga masuk rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, sore itu ia segera menuju rumah sakit tempat temannya dirawat. Sesampainya di rumah sakit, Restu berjalan memasuki lobi. Saat di depan lift, Restu melihat ada uang 5.000 yang terjatuh di lantai. Tanpa pikir panjang, ia ambil uang 5.000 tersebut dan masuk ke dalam lift. Awalnya tidak ada yang terjadi, hingga Restu membeli minum di warung kecil depan rumah sakit tersebut. Saat minum es teh tersebut, tenggorokannya menjadi terasa tercekik hingga ia tak bisa bernafas. Sebenarnya, apa yang terjadi pada Restu? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Restu sedang duduk di meja belajar di kamarnya ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Ia mengangkatnya dengan santai, mengira itu hanya pesan dari grup teman-temannya atau mungkin notifikasi dari media sosial. Namun, begitu ia melihat nama di layar, ekspresinya langsung berubah serius. Itu adalah Dika, salah satu teman dekatnya sejak SMP. "Halo Dik." Restu menjawab panggilan itu. Suara di seberang terdengar cemas. "Restu, lo udah tahu kabar Victor belum?" Dahi Restu berkerut. "Belum." "Kenapa? Ada apa sama Victor?" "Dia kecelakaan pagi ini tuh." Jantung Restu seperti berhenti berdetak sejenak. "Apa? Kecelakaan? Di mana? Parah nggak?" "Iya." Katanya pas dia berangkat kerja, motornya ditabrak mobil dari samping. Untungnya masih selamat, tapi dia sekarang dirawat di rumah sakit. Restu langsung berdiri dari kursinya, rasa panik mulai merayapi dadanya. "Rumah sakit mana?" "Rumah sakit Permata. Gue tadi juga mau ke sana, tapi lagi di luar kota. Kalau lo bisa, jenguk dia ya." Tanpa berpikir panjang, Restu mengangguk, meskipun Dika tidak bisa melihatnya. "Iya, gue bakal ke sana sekarang." Setelah menutup telepon, Restu segera mengganti bajunya dan mengambil dompet serta ponsel. Ia bergegas keluar kamar, melewati ruang tamu dengan langkah cepat. Ibunya yang sedang menonton televisi menoleh ke arahnya. "Mau kemana buru-buru begitu Restu?" Restu berhenti sebentar. "Victor kecelakaan Bu. Dia dirawat di rumah sakit. Aku mau jenguk." Ibunya terkejut. "Astaga, Victor? Ya Allah, semoga dia baik-baik saja. Hati-hati di jalan nak." "Iya Bu." Tanpa menunggu lebih lama, Restu langsung keluar rumah dan menghidupkan motornya. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan buruk. Ia dan Victor sudah berteman sejak SMP. Mereka berdua selalu bersama, baik saat bermain futsal, nongkrong di kantin, atau sekadar menghabiskan waktu bermain game di rumah. Bahkan setelah lulus, mereka tetap menjaga komunikasi dan sering bertemu. Mendengar kabar bahwa Victor kecelakaan membuat dadanya terasa sesak. Sesampainya di rumah sakit Permata, Restu segera memarkirkan motornya dan berjalan cepat menuju lobi rumah sakit. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin itu hanya perasaannya karena rasa cemas yang ia rasakan. Di dalam lobi, suasana rumah sakit seperti biasa. Pasien yang duduk di kursi roda, keluarga yang menunggu di ruang tunggu, dan suara pelan perawat yang berbicara dengan dokter. Restu segera menuju meja informasi. "Permisi, saya mau menjenguk pasien atas nama Victor. Dia baru saja masuk pagi ini karena kecelakaan." Petugas di meja informasi mengetik sesuatu di komputernya, lalu menatap Restu. "Victor dirawat di kamar 302, lantai 3. Terima kasih." Restu langsung berjalan menuju lift. Saat hampir sampai di depan lift, langkahnya terhenti sejenak. Di lantai, tepat di dekat pintu lift,
Ia melihat selembar uang Rp5.000 tergeletak begitu saja. Tidak ada seorang pun di sekitar yang tampak menjatuhkannya. Restu mengernyit. Siapa yang ninggalin uang di sini? Gumamnya pelan. Ia melihat sekeliling, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Tanpa berpikir panjang, ia membungkuk dan mengambil uang tersebut. Lumayan buat beli minum nanti, pikirnya sambil memasukkan uang itu ke dalam saku. Ting! Suara lift berbunyi, pintunya terbuka. Restu masuk dan menekan tombol lantai 3. Pintu lift tertutup, meninggalkan kesunyian yang hanya diisi oleh suara mesin lift yang bergerak naik. Sesampainya di lantai 3, Restu keluar dari lift dan berjalan menyusuri lorong rumah sakit. Kamar 302 berada di ujung lorong, dan ia bisa melihat dari jauh bahwa pintunya sedikit terbuka. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu sebelum masuk. Di dalam, Victor sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan perban di lengan dan beberapa luka lebam di wajahnya. Ada selang infus terpasang di tangannya, dan wajahnya terlihat sedikit pucat. Namun, begitu melihat Restu masuk, ia langsung tersenyum kecil. "Tuh, lo datang," kata Victor dengan suara lemah. Restu menghela napas lega melihat sahabatnya masih bisa tersenyum. "Gila lo, Thor. Gue kira lo kenapa-napa." Victor tertawa kecil, meskipun langsung meringis karena luka di tubuhnya. Ya namanya juga apes. Tadi pagi gue baru berangkat kerja, tiba-tiba ada mobil nyelonong dari gang. Restu menarik kursi di samping tempat tidur dan duduk. "Lo beneran nggak apa-apa?" Victor mengangguk pelan. "Dokter bilang gue cuma butuh istirahat beberapa hari. Untung nggak ada yang patah." Restu mengusap wajahnya, merasa sedikit lebih tenang. "Syukurlah. Gue sempat panik pas Dika telepon tadi." Mereka berdua kemudian mulai mengobrol seperti biasa, mengingat masa-masa SMP mereka dan bercanda agar suasana lebih ringan. Namun, tanpa disadari oleh Restu, sejak ia masuk ke kamar itu, hawa di sekitarnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengawasinya, meskipun ia tidak menyadarinya. Sore itu, Restu tidak tahu bahwa keputusannya mengambil uang Rp5.000 tadi akan membawa teror dalam hidupnya. Setelah hampir 1 jam mengobrol dengan Victor, Restu akhirnya berpamitan. "Lo istirahat yang cukup ya, Thor. Gue bakal mampir lagi nanti," katanya sambil menepuk bahu sahabatnya pelan. Victor tersenyum tipis. "Santai aja, gue bakal baik-baik aja. Hati-hati di jalan tuh." Restu mengangguk sebelum keluar dari kamar rumah sakit. Ia berjalan menyusuri lorong, menuju lift yang akan membawanya kembali ke lantai dasar. Di sepanjang lorong rumah sakit, suara langkah kakinya menggema, menambah kesan sunyi yang sedikit membuat bulu kuduknya merinding. Sesampainya di depan lift, ia menekan tombol turun. Saat menunggu, pikirannya kembali ke perbincangannya dengan Victor tadi. Ia merasa lega sahabatnya tidak mengalami luka serius. Namun, di sisi lain, ada sesuatu yang mengganjal di benaknya, perasaan aneh yang muncul sejak ia mengambil uang Rp5.000 tadi. Saat lift berbunyi dan pintunya terbuka, Restu masuk tanpa ragu. Ia merogoh sakunya dan menggenggam uang Rp5.000 itu sebentar. Tidak ada yang aneh dengan uang ini, pikirnya. Hanya uang kertas biasa. Tapi entah kenapa, ia merasa sedikit gelisah. Begitu pintu lift tertutup, suasana di dalam terasa begitu sunyi. Hanya ada Restu seorang diri di sana. Ia menatap pantulan dirinya di cermin di dalam lift. Sekilas, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di belakangnya, seperti bayangan yang samar. Restu langsung menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Ia menghela napas. "Mungkin cuma perasaan gue aja," gumamnya. Lift terus bergerak turun. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba lift berhenti sejenak.
lalu lampunya berkedip-kedip. Restu terdiam, perasaan cemas mulai merayapi tubuhnya. "Aduh, jangan rusak sekarang dong," katanya sambil menekan tombol lantai dasar beberapa kali. Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, lift akhirnya kembali berjalan normal. Pintu terbuka di lantai dasar dan Restu segera keluar dengan langkah sedikit terburu-buru. Ia tidak ingin berlama-lama di dalam lift itu lagi. Di lobi rumah sakit, suasana masih cukup ramai. Beberapa orang duduk di kursi tunggu, beberapa lainnya berjalan keluar masuk rumah sakit. Restu menghela napas lega. Setidaknya sekarang ia sudah kembali ke tempat yang lebih ramai. Saat berjalan menuju pintu keluar, ia melihat ke arah tempat tadi, ia menemukan uang Rp5.000. Namun, kali ini tidak ada apa-apa di sana. Hanya lantai rumah sakit yang bersih. Siapa yang buang uang di situ ya? Pikirnya. Ia sempat mengira uang itu milik seseorang yang tidak sengaja menjatuhkannya, tetapi tidak ada tanda-tanda orang mencarinya. Begitu keluar dari rumah sakit, udara sore yang mulai sejuk menyambutnya. Langit sudah sedikit gelap, tanda matahari mulai tenggelam. Ia berjalan menuju tempat parkir, tetapi matanya tertuju pada sebuah warung kecil di seberang jalan. Warung itu tampak sederhana, dengan beberapa kursi plastik dan meja kayu di depannya. Lampu kuning remang-remang menerangi warung tersebut, menciptakan suasana yang sedikit suram. Namun, Restu merasa haus setelah lama berbicara dengan Victor, dan ia teringat pada uang Rp5.000 yang ia temukan tadi. Kayaknya enak beli minuman dingin dulu, pikirnya sambil berjalan menuju warung. Begitu sampai, ia melihat seorang wanita parubaya yang tampaknya adalah pemilik warung, tengah sibuk merapikan botol-botol minuman di dalam etalase kaca. Wanita itu menoleh ketika melihat Restu datang. "Mau beli apa, Nak?" tanyanya dengan suara ramah. Restu melirik daftar menu sederhana yang tertempel di tembok warung. Ia kemudian berkata, "Es teh 1 buk." Wanita itu mengangguk dan segera menyiapkan pesanannya. Sementara menunggu, Restu kembali mengeluarkan uang Rp5.000 tadi dan menatapnya. Ia tidak tahu kenapa, tetapi semakin lama ia melihat uang itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang janggal. Tak lama kemudian, wanita itu menyerahkan segelas es teh dingin kepadanya. "Ini, Nak, 5.000 pas." Restu menyerahkan uang 5.000 itu dan mengambil minumannya. Ia duduk di salah satu kursi dan mulai meneguk es teh tersebut. Awalnya, rasanya segar, manis, dan dingin, pas sekali untuk menghilangkan dahaganya. Namun, setelah beberapa tegukan, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tenggorokannya tiba-tiba terasa kering, seperti ada sesuatu yang mengganjal di dalamnya. Ia meneguk lagi, berharap rasa itu hilang. Tapi semakin ia minum, semakin tidak nyaman rasanya. Tenggorokannya mulai terasa sakit, dan perlahan-lahan berubah menjadi sensasi tercekik. Restu terbatuk-batuk, tangannya mencengkeram lehernya sendiri. Napasnya mulai tersengal, seolah-olah ada sesuatu yang menekan lehernya dengan kuat. Ia mencoba bersuara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Pemilik warung yang melihatnya langsung panik. "Nak, kamu kenapa?" Restu tidak bisa menjawab. Pandangannya mulai kabur, tubuhnya melemah. Dalam kepanikannya, ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban yang menyelamatkannya dari sensasi mengerikan ini. Perlahan, napasnya mulai kembali. Cekikan yang ia rasakan berkurang sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia bisa menarik napas panjang dengan lega. Ia terbatuk keras, matanya berair. Pemilik warung masih menatapnya dengan wajah khawatir. "Kamu nggak apa-apa?" Restu mengangguk lemah, masih berusaha mengatur napasnya. Saya nggak tahu kenapa tadi begitu," katanya pelan.
Ia tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Satu hal yang ia tahu, semuanya terasa begitu aneh sejak ia mengambil uang Rp5.000 itu. Ada sesuatu yang tidak beres. Setelah mengumpulkan tenaga, ia mengucapkan terima kasih kepada pemilik warung dan segera beranjak pergi. Namun, ia tidak pulang. Sebaliknya, ia kembali memasuki rumah sakit, kali ini dengan tujuan ke kamar mandi. Restu merasa ada sesuatu yang perlu ia pastikan. Dan apa yang akan ia lihat nanti, akan membuatnya semakin yakin bahwa ia telah membawa pulang sesuatu yang tidak seharusnya ia ambil. Restu melangkah cepat memasuki rumah sakit lagi, langsung menuju kamar mandi. Hawa dingin segera menyergapnya begitu ia masuk ke dalam ruangan yang sepi itu. Lampu di atas kepala berkedip-kedip samar, menambah kesan tidak nyaman. Ia berjalan ke depan cermin, membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba menenangkan diri setelah kejadian mengerikan di warung tadi. Namun, saat ia mengangkat wajahnya dan melihat ke cermin, sesuatu yang aneh membuatnya terpaku. Ada bekas merah di sekitar lehernya, bekas cekikan. Jelas terlihat seperti seseorang telah mencengkeram lehernya dengan kuat. Restu terdiam. Napasnya tertahan sejenak. Ini bukan halusinasi. Bukan sekadar rasa sesak karena tersedak minuman. Ada sesuatu yang benar-benar menekannya tadi. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Enggak, ini pasti cuma kebetulan. Gumamnya pelan, meskipun hatinya tidak sepenuhnya yakin. Tapi kemudian, ia merasakan sesuatu di belakangnya. Bulu kuduknya meremang seketika. Perlahan, dengan sangat hati-hati, ia mengangkat pandangannya ke cermin lagi. Di belakangnya, di sudut ruangan yang redup, ada sesuatu. Sebuah bayangan hitam. Sosok itu berdiri diam, tanpa wajah, hanya berupa siluet gelap yang samar. Tidak bergerak, tidak bersuara. Tapi keberadaannya cukup untuk membuat dada Restu terasa sesak. Ia menelan ludah dan memejamkan mata sejenak. Saat ia membukanya lagi, bayangan itu sudah hilang. Restu menarik napas dalam-dalam. Ia harus segera pergi dari sini. Tanpa menunggu lebih lama, ia keluar dari kamar mandi dan berjalan cepat ke lorong rumah sakit. Ia memutuskan untuk kembali ke kamar Victor, berharap keberadaan sahabatnya bisa sedikit menenangkannya. Begitu sampai di depan kamar 302, ia mengetuk pintu pelan, lalu membukanya. Di dalam, Victor masih terbaring di tempat tidur dengan infus terpasang di tangannya. Lampu kamar rumah sakit yang hangat sedikit memberikan rasa nyaman bagi Restu. Victor menoleh ke arahnya dan tersenyum kecil. "Lo balik lagi tuh? Kenapa? Belum pengen pulang?" Restu berusaha tersenyum, meskipun hatinya masih diliputi kegelisahan. "Gue, tadi ada di luar sebentar. Tapi kayaknya gue butuh duduk sebentar di sini." Victor menaikkan alisnya. "Lo kenapa?" Mukanya pucat banget. Restu tidak langsung menjawab. Ia menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur Victor. "Lo percaya hal-hal mistis, Tor?" tanyanya tiba-tiba. Victor sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. "Mistis? Maksud lo gimana?" Restu menghela napas. "Gue tadi nemuin uang 5.000 di lantai depan lift pas gue pertama datang ke sini. Gue ambil, terus gue pakai buat beli minuman di warung depan rumah sakit. Tapi setelah minum, tenggorokan gue sakit banget, kayak dicekik. Gue hampir nggak bisa napas." Victor mendengarkan dengan serius, alisnya berkerut. "Terus? Pas gue ke kamar mandi tadi, gue lihat bekas cekikan di leher gue. Dan ada sesuatu di belakang gue." Mata Victor sedikit membesar. "Sesuatu?" Restu mengangguk pelan. "Sosok hitam. Berdiri di pojokan, cuma ngeliatin gue.
Pas gue kedip, dia hilang. Victor menghela napas, lalu berkata dengan suara lebih pelan, "Lo tahu nggak mitos tentang uang yang sengaja dijatuhkan?" Restu langsung menatapnya. "Mitos apa?" Katanya, "Ada orang yang sengaja menjatuhkan uang di tempat-tempat tertentu untuk mencari tumbal," ujar Victor. Restu merasa tengkuknya semakin dingin. "Dan lo baru aja ngalamin sesuatu yang gak beres," lanjut Victor. "Kayaknya lo beneran diikutin tuh." Restu mencoba mencerna semua ini. Awalnya, ia berpikir semua yang terjadi hanyalah kebetulan. Tapi sekarang, setelah mendengar penjelasan Victor, semuanya terasa lebih masuk akal dan lebih menakutkan. "Jadi, gimana caranya gue ngilangin ini?" tanya Restu, suaranya sedikit bergetar. Victor berpikir sejenak. "Mungkin lo harus balikin uang itu ke tempat semula." Restu menatap Victor dengan ragu. "Cuma gitu doang?" "Menurut mitosnya, kalau lo mengembalikan uang itu, berarti lo menolak perjanjian yang gak sengaja lo buat dengan makhluk itu. Kalau lo simpan, bisa jadi dia akan terus mengikuti lo." Restu merinding mendengarnya. Ia merogoh dompetnya dan mengeluarkan selembar uang Rp5.000 yang tersisa. Ia menatap uang itu dengan perasaan aneh, bukan sekadar lembaran uang biasa, tapi kini terasa seperti sebuah beban yang menakutkan. Ia mengangguk pelan. "Oke, gue bakal balikin uang ini." Victor menepuk bahunya pelan. "Bagus. Jangan pikir panjang. Lakukan aja sekarang sebelum makin parah." Restu mengangguk lagi, lalu berdiri. "Gue pergi dulu, Thor. Lo istirahat ya." Victor tersenyum kecil. "Lo juga hati-hati." Restu keluar dari kamar rumah sakit dengan langkah yang lebih mantap. Ia tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Ia harus mengembalikan uang itu ke tempat di mana ia menemukannya. Dan ia hanya bisa berharap, setelah itu, semua akan kembali normal. Restu berjalan menyusuri lorong rumah sakit dengan langkah cepat, sesekali melirik uang Rp5.000 yang kini ia genggam erat di tangannya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, meskipun udara di dalam rumah sakit terasa sejuk. Entah mengapa, semakin dekat ia ke tempat di mana ia menemukan uang itu, semakin berat langkahnya terasa. Hatinya berdebar kencang. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. "Ini cuma sugesti. Gue harus cepat balikin uang ini," gumamnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sesampainya di dekat lift, ia berdiri tepat di tempat ia pertama kali menemukan uang itu. Lantai putih mengkilap, rumah sakit tampak bersih, tak ada tanda-tanda uang lain yang tergeletak di sana. Restu menarik napas panjang. Dengan tangan sedikit gemetar, ia perlahan berjongkok dan meletakkan uang Rp5.000 itu kembali di lantai. Begitu uang itu menyentuh lantai, udara di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Hawa dingin yang tidak wajar mengalir di sepanjang lorong rumah sakit, menusuk kulitnya hingga ke tulang. Lampu di langit-langit berkedip-kedip pelan, menambah suasana semakin mencekam. Restu menelan ludah. Ia berdiri perlahan dan mundur beberapa langkah. Matanya masih terpaku pada uang yang kini tergeletak di lantai. "Selesai. Udah gue balikin," bisiknya dalam hati. Namun, saat ia hendak berbalik untuk pergi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari sudut matanya, ia melihat uang itu bergerak sendiri. Restu membeku di tempat. Uang Rp5.000 itu tidak hanya diam di sana, melainkan perlahan-lahan bergeser ke samping, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya. Jantungnya berdetak semakin kencang. Ia ingin berlari, ingin menjauh dari tempat itu, tetapi tubuhnya terasa kaku. Tiba-tiba, terdengar suara lirih di belakangnya. "Kenapa kau mengembalikannya?" Suara itu begitu pelan,
Hampir seperti bisikan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Restu berdiri. Dengan napas tertahan, ia memberanikan diri menoleh ke belakang. Dan di sana, di ujung lorong yang remang-remang, ia melihatnya. Sosok hitam tinggi, berdiri diam. Tidak memiliki wajah, hanya bayangan gelap tanpa bentuk yang jelas. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Namun hawa keberadaannya begitu mencekam hingga membuat Restu sulit bernapas. Restu segera membalikkan badannya dan tanpa pikir panjang berlari, secepat mungkin menuju pintu keluar rumah sakit. Langkah kakinya menggema di sepanjang lorong, disertai dengan suara detak jantungnya yang berdentum keras. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Yang ada di pikirannya hanya satu, keluar dari sini secepatnya. Begitu sampai di lobi rumah sakit, ia melihat beberapa orang masih duduk di ruang tunggu, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Suasana di sini terasa lebih normal, jauh berbeda dengan atmosfer menyeramkan yang baru saja ia alami di lorong tadi. Restu berhenti sejenak, mengatur napasnya yang memburu. Ia menoleh sekali lagi ke arah lorong tempat lift berada. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada sosok hitam. Tapi ia tahu, sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang nyata. Ia segera melangkah keluar dari rumah sakit. Udara malam yang sejuk menyambutnya, memberikan sedikit rasa lega di dadanya. Ia berjalan ke arah parkiran motor, namun tiba-tiba ia berhenti dan menoleh ke seberang jalan, ke arah warung tempat ia tadi membeli minuman. Warung itu masih buka, tetapi entah mengapa suasananya terasa berbeda. Lampu yang tadi menerangi warung itu kini tampak redup, seperti ada kabut tipis yang menyelimutinya. Pemilik warung, wanita parubaya yang tadi memberinya es teh, masih berada di sana. Namun, ada sesuatu yang aneh. Wanita itu sedang duduk di bangku kayu, menunduk, dengan tubuh yang tampak lemas. Rasa penasaran bercampur takut membuat Restu memutuskan untuk mendekat. "Bu," panggilnya pelan. Wanita itu tidak menjawab. Restu semakin mendekat, dan saat ia bisa melihat wajah wanita itu dengan lebih jelas, tubuhnya langsung membeku. Wajah wanita itu pucat pasi, matanya kosong, dan di lehernya terdapat bekas lebam, bekas cekikan yang sama seperti yang ia lihat di lehernya sendiri di kamar mandi tadi. Restu mundur perlahan, rasa takutnya kembali membuncah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kejadian tadi juga memengaruhi orang lain? Atau, apakah wanita ini sebenarnya bukan manusia? Dengan napas yang mulai memburu, Restu segera berbalik dan berlari kembali ke motornya. Ia tak peduli lagi dengan rasa penasaran atau pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi kepalanya. Yang ia tahu, ia harus pergi dari sini. Sekarang. Begitu ia menghidupkan mesin motor dan melaju keluar dari area rumah sakit, pikirannya masih dipenuhi oleh berbagai hal yang ia alami malam ini. Restu mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, mencoba menenangkan pikirannya. Jalanan malam yang sepi membuatnya semakin waspada. Suara mesin motornya mengisi kesunyian, tetapi tetap tidak bisa mengusir ketegangan yang ia rasakan. Ia sudah mengembalikan uang Rp5.000 itu. Seharusnya semuanya selesai. Tapi kenapa hatinya masih gelisah? Pikirannya masih tertuju pada kejadian di rumah sakit dan warung tadi. Tatapan kosong pemilik warung, bekas lebam di lehernya, dan sosok hitam yang sempat ia lihat di lorong rumah sakit. Semuanya terasa seperti potongan-potongan teka-teki yang belum tersusun. Apakah uang itu memang memiliki sesuatu yang tidak seharusnya? Restu menelan ludah. Dalam hatinya, ia berharap semuanya hanya kebetulan. Bahwa ia hanya terlalu paranoid. Namun, harapan itu seketika runtuh saat ia melihat sesuatu di kaca spion motornya. Di belakangnya, di kejauhan, ada bayangan hitam yang melayang di tengah jalan. Restu tercekat.
Matanya terpaku pada sosok itu, tidak berbentuk jelas. Hanya seperti kabut hitam pekat yang mengambang di udara. Bukan manusia. Bayangan itu tidak bergerak. Hanya diam di tengah jalan, tetapi aura keberadaannya begitu kuat hingga membuat bulu kuduk Restu berdiri. Dengan cepat, ia mengalihkan pandangan ke depan dan memutar gas motornya lebih kencang. Jalanan malam yang sepi membuatnya bisa melaju lebih cepat. Tapi entah kenapa, perasaan itu masih ada. Seolah sesuatu masih mengikutinya. Sesekali, ia melirik kaca spion. Sosok itu sudah tidak terlihat. Namun, ketegangan di dadanya tidak berkurang sedikit pun. Saat melewati perempatan kecil di dekat rumahnya, ia merasa angin malam semakin dingin. Jauh lebih dingin dari biasanya. Dan kemudian, sesuatu terjadi. Mesin motornya tiba-tiba mati. Brengsek. Restu mengumpat panik, mencoba menyalakan motornya lagi. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol starter, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Dari kaca spion, ia melihat wajah. Bukan wajahnya sendiri, tetapi wajah seseorang, atau sesuatu, yang berada tepat di belakangnya. Wajah itu pucat, matanya kosong tanpa bola mata, dan mulutnya menganga lebar seolah berteriak, meskipun tidak ada suara yang keluar. Restu langsung meloncat dari motornya dan terjatuh ke aspal. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Jalanan kosong. Tidak ada orang, tidak ada kendaraan lain. Hanya dirinya sendiri, dan keheningan yang mencekam. Dengan tangan gemetar, ia bangkit dan menyalakan kembali motornya. Kali ini, mesinnya langsung menyala, dan tanpa pikir panjang, ia segera tancap gas menuju rumahnya. Setibanya di rumah, ia langsung masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Napasnya masih memburu, jantungnya berdebar kencang. Ia berdiri di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Namun, sesuatu membuatnya merasa tidak nyaman. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Perlahan, ia melangkah ke kamar, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah aman. Ia melepas jaketnya dan duduk di tepi tempat tidur. Tapi saat ia menoleh ke cermin di kamarnya, tubuhnya kembali membeku. Di dalam pantulan cermin, di belakangnya, ada sosok hitam berdiri diam. Lebih dekat dari sebelumnya. Restu langsung menutup matanya, menggigit bibirnya agar tidak berteriak. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ini nggak nyata, ini nggak nyata, ini cuma halusinasi. Namun, ketika ia membuka matanya lagi, sosok itu masih ada. Bahkan, kali ini sosok itu lebih dekat, seolah merayap ke arahnya. Restu langsung bangkit dan berlari keluar dari kamarnya. Ia mengambil ponselnya dengan tangan gemetar, segera menelepon Victor. "Halo? Thor, lo masih bangun?" Suaranya hampir berteriak. Dari seberang telepon, terdengar suara Victor yang masih mengantuk. "Tuh, kenapa? Lo kenapa?" Suaranya panik banget. "Thor, ini belum selesai. Gue udah balikin uang itu, tapi gue masih diikutin." Victor langsung terdengar lebih waspada. Tunggu. Tenang dulu. Lo di rumah kan sekarang?" "Iya." Tarik napas dalam-dalam, terus baca doa. "Lo harus tenang dulu. Jangan panik, oke?" Restu mencoba menurut. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Tapi tubuhnya masih gemetar. Victor melanjutkan, "Gue rasa ini bukan cuma soal uang 5.000 itu. Bisa jadi, lo secara nggak sengaja mengundang sesuatu." Restu menelan ludah. "Terus, harus gue apain?"
Besok pagi, lo datang ke tempat orang yang bisa bantu. Gue bakal cari tahu kalau ada orang pintar yang bisa nolongin lo. Restu mengangguk, meskipun Victor tidak bisa melihatnya. Oke, gue bakal coba tenang dulu. Setelah mengakhiri telepon, ia mencoba menenangkan dirinya lagi. Ia kembali ke kamar, meskipun rasa takut masih menyelimutinya. Ia duduk di kasur, memeluk dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya sudah ia lakukan? Apakah semua ini akan berakhir? Atau, apakah ia sudah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia kira? Pagi itu, Restu bangun dengan kepala berat. Semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan kejadian semalam masih menghantuinya. Sosok hitam di cermin, suara berbisik yang menuntut jawaban, dan rasa sesak yang membuatnya sulit bernapas. Semuanya masih terasa begitu nyata. Ia menatap jam di ponselnya. Pukul 7.15 pagi. Victor sempat berjanji akan mencari seseorang yang bisa membantu. Seseorang yang paham dengan kejadian seperti ini. Restu berharap ada solusi untuk semua teror yang ia alami. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Nama Victor muncul di layar. Halo Thor, suara Restu masih terdengar lemah. Lo nggak apa-apa? Victor langsung bertanya. Restu mengusap wajahnya. Gue masih hidup. Tapi gue bener-bener nggak bisa tidur nyenyak semalam. Victor menghela napas. Gue udah nanya-nanya. Ada orang pintar di daerah rumah gue yang katanya bisa bantu. Namanya Pak Kusno. Gue kirim alamatnya ke lo sekarang. Setelah menutup telepon, Restu segera bersiap. Ia mencuci wajahnya, berharap air dingin bisa menghilangkan rasa lelahnya. Tapi saat ia bercermin lagi, perasaan waspada kembali muncul. Tidak ada bayangan hitam di belakangnya kali ini, tetapi ia tetap merasa tidak sendirian. Tanpa membuang waktu, ia segera mengambil kunci motor dan berangkat ke rumah Pak Kusno. Restu melaju ke sebuah daerah di pinggiran kota, melewati jalanan sempit yang dipenuhi pepohonan besar. Suasana di sana terasa lebih tenang, tapi bagi Restu, ketenangan itu justru terasa mencekam. Setelah sekitar 20 menit berkendara, ia sampai di sebuah rumah sederhana yang berada di ujung jalan kecil. Rumah itu terbuat dari kayu dengan halaman yang luas, dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Restu menghela napas, berusaha menenangkan diri. Kemudian ia berjalan menuju pintu rumah dan mengetuk pelan. Tak lama, pintu terbuka, dan seorang pria tua dengan jenggot putih tipis muncul. Matanya tajam, namun ada ketenangan dalam sorotannya. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung, memberi kesan seseorang yang bijaksana. "Kamu yang mau minta bantuan?" tanyanya dengan suara dalam. Restu mengangguk. "Iya, Pak. Saya mengalami sesuatu yang aneh setelah mengambil uang 5.000 di rumah sakit." Pak Kusno menatap Restu sejenak, lalu memberi isyarat agar mereka masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana, hanya berisi beberapa kursi kayu dan meja kecil. Aroma dupa samar tercium di udara, memberikan kesan menenangkan. Pak Kusno duduk di hadapan mereka dan menatap Restu dalam-dalam. "Ceritakan semuanya dari awal." Restu menarik napas panjang dan mulai bercerita. Dari menemukan uang 5.000, memakainya untuk membeli minuman, mengalami sesak napas, melihat bayangan hitam, hingga kejadian menyeramkan di rumahnya semalam. Pak Kusno mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk kecil. Setelah Restu selesai bercerita, pria tua itu menutup matanya sejenak, seperti sedang berpikir atau merasakan sesuatu. "Kau sudah melakukan hal yang benar dengan mengembalikan uang itu," katanya akhirnya. "Tapi ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini." Restu menelan ludah.
Apa maksudnya, Pak? Pak Kusno menghela napas. Uang itu bukan sekadar uang yang jatuh secara kebetulan. Itu adalah uang penarik. Biasanya digunakan dalam ritual tertentu untuk mencari korban. Siapapun yang mengambilnya bisa menjadi sasaran makhluk yang bersemayam di baliknya. Restu merinding. Jadi, saya udah jadi sasaran? Pak Kusno mengangguk pelan. Iya, kau sudah menarik perhatian sesuatu. Makhluk itu tidak ingin kehilangan tumbalnya begitu saja. Restu merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya masih bisa lepas dari ini? Pak Kusno tersenyum tipis, lalu bangkit dari duduknya. Ia berjalan ke sudut ruangan dan mengambil sesuatu dari rak kayu kecil. Sebuah botol kecil berisi air bening dan beberapa helai daun kering. Kamu harus menjalani pembersihan, katanya sambil menyerahkan botol itu pada Restu. Air ini sudah diberkahi doa-doa. Gunakan untuk mandi sebelum tidur malam ini. Dan daun-daun ini, bakar di depan rumahmu setelah matahari terbenam. Restu menerima botol dan daun-daun itu dengan tangan gemetar. Setelah itu, apakah semua akan kembali normal? Pak Kusno menatapnya sejenak sebelum menjawab. Seharusnya. Tapi kamu harus kuat. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Makhluk itu hanya bisa terus mengganggumu jika kau membiarkannya masuk ke dalam hatimu. Restu mengangguk pelan. Ia tidak tahu apakah semua ini akan berhasil, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Terima kasih, Pak, katanya dengan suara lirih. Pak Kusno tersenyum. Semoga kamu bisa segera bebas dari gangguan ini. Dengan perasaan sedikit lebih lega, meskipun masih ada ketakutan yang tersisa, Restu meninggalkan rumah Pak Kusno. Namun, jauh di lubuk hatinya, Restu tahu, perjuangan ini belum selesai. Malam itu, Restu berdiri di halaman rumahnya dengan tangan gemetar. Botol kecil berisi air yang diberikan Pak Kusno ia genggam erat, sementara daun-daun kering yang juga ia terima diletakkan di atas sebuah wadah logam kecil di tanah. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa suasana mencekam yang tak bisa dijelaskan. Restu menelan ludah. Ia harus melakukan ini. Ia mengambil korek api dari saku celananya, lalu menyalakan api di atas daun-daun kering itu. Begitu api mulai membakar, aroma aneh tercium dari daun yang terbakar. Tidak seperti daun biasa yang hangus, bau ini lebih tajam, seolah bercampur dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun kering di sekitarnya berterbangan, dan lampu teras rumahnya berkedip-kedip. Restu merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Apakah ini pertanda buruk? Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Di pojok halaman rumahnya, di bawah pohon mangga tua, ada bayangan hitam yang perlahan muncul. Restu langsung membeku. Sosok itu kembali. Lebih jelas dari sebelumnya. Tingginya hampir 2 meter, dengan bentuk yang tidak sepenuhnya manusia. Wajahnya hitam pekat tanpa mata atau mulut, tetapi auranya begitu mencekam hingga membuat Restu sulit bernapas. Sosok itu berdiri diam, menatapnya tanpa mata. Restu menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang mulai menguasainya. Ia teringat pesan Pak Kusno, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Dengan tangan gemetar, ia meraih botol kecil itu dan mulai menuangkan air ke atas kepalanya. Begitu air menyentuh kulitnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sosok hitam itu tiba-tiba mengeluarkan suara melengking, seperti teriakan kesakitan. Tubuhnya bergetar, lalu perlahan memudar. Restu terengah-engah, merasa udara di sekitarnya menjadi lebih ringan. Tapi ia tahu belum selesai.
Sisa air di botol itu ia gunakan untuk membasuh kedua tangan dan wajahnya, seperti yang diajarkan Pak Kusno. Ia lalu menutup mata, mencoba fokus, dan berdoa dalam hati. Angin yang sebelumnya berhembus kencang tiba-tiba berhenti. Malam kembali sunyi. Saat ia membuka matanya lagi, sosok hitam itu sudah tidak ada. Restu menarik napas panjang, masih merasa tidak percaya. Apakah sudah berakhir? Ia berdiri diam beberapa saat, memastikan tidak ada lagi hal aneh yang terjadi. Lampu teras rumahnya yang tadi berkedip-kedip kini kembali normal. Angin kembali bertiup pelan, tidak lagi membawa hawa mencekam seperti sebelumnya. Setelah memastikan semuanya aman, Restu segera masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar, ia duduk di tempat tidurnya dengan perasaan lega yang belum pernah ia rasakan selama beberapa hari terakhir. Ia menatap cermin di dinding, memastikan bahwa bayangan hitam yang dulu sering muncul sudah benar-benar hilang. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada bisikan. Tidak ada sesak napas. Tidak ada tatapan kosong yang mengintainya dari balik bayangan. Restu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari penuh teror, ia merasa tenang. Ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan dari Victor. "Gimana tuh? Lo baik-baik aja?" Restu mengetik balasan dengan tangan yang akhirnya tidak lagi gemetar. "Udah aman. Kayaknya semuanya udah selesai. Makasih, Thor." Victor membalas cepat. "Syukurlah. Lo harus lebih hati-hati lain kali. Jangan gampang ambil sesuatu yang bukan milik lo, apalagi di tempat umum." Restu menghela napas. Ia tahu, semua ini terjadi karena satu kesalahannya. Mengambil sesuatu yang bukan miliknya, tanpa berpikir panjang. Siapa sangka, selembar uang Rp5.000 bisa membawa malapetaka seperti ini? Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Malam itu, Restu tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya sejak kejadian di rumah sakit. Namun, sebelum benar-benar terlelap, ada satu pertanyaan yang masih tersisa di benaknya. Apakah ada orang lain yang juga pernah mengalami hal ini? Atau lebih buruk lagi, apakah uang itu masih ada di sana, menunggu seseorang yang lain untuk menemukannya? Di tengah kantuknya, Restu hanya bisa berharap bahwa tidak ada orang lain yang mengalami kejadian seburuk yang ia alami. Karena ia tahu, jika seseorang mengambil uang itu lagi, terornya mungkin akan terulang kembali. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab.